Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Perala 2 akan mempresentasikan hasil diskusi di tapak RTH Silabu Damasraya. Gemilia Farino, Dana Sarabotega, Seratu Fitria, dan Melinda Nurhayati. Ya, berikut adalah peta RTH Silabu Damasraya dengan arah utaranya. Untuk potensi dan kendalanya bisa teman-teman lihat di sini. Mungkin bisa di-pause untuk lebih jelasnya. Setelah dilakukan analisis berupa potensi dan kendala pada tapak, maka dihasilkannya beberapa hal yang akan dilakukan, baik itu penambahan elemen maupun perbaikan elemen seperti penambahan elemen atau area tempat parkir, perbaikan pavement, perbaikan bench, kemudian penambahan gazebo, penambahan dan perbaikan tempat sampah, penambahan elemen pada area amphitheater, kemudian pembangunan pagar, kemudian penambahan elemen pada water feature, dan terakhir yaitu penambahan berupa lampu taman pada tapak. Step yang pertama ada area parkir. Ini tampak existingnya yaitu lahan tertutupi vegetasi liar dan tidak ada tempat khusus untuk parkirnya, sehingga kendaraan diparkir di sembarang tempat dan bahkan ada yang nekat memasukkan kendaraannya ke halaman RTH dan materialnya itu hanya tanah biasa. Ini penampakan videonya. Untuk itu, kelompok kami merekomendasikan material yang cocok untuk parkiran adalah grass block press mesin, yaitu terbuat dari abu, batu, semen, pasir, dan screening. Grass block ini memiliki mutu beton di atas K250 dengan syaratnya yaitu ketebalannya harus minimal 8 cm, celahnya berkisar 2-4 mm. Kelebihan dari grass block ini sendiri, mutunya, kekuatan, dan presisinya bentuk tinggi, kuat, serta tahan lama, tahan hujan dan panas, daya serap airnya juga tinggi karena terdapat bolongan, dan pelaksanaan dan pemeliharaannya juga mudah, tahan beban statis, dinamik, kejut, pelumas, dan pemanasan dari kendaraan, serta dapat mempercantik lingkungan. Namun kelemahan dari grass block ini adalah jika fondasinya itu tidak kuat, maka akan mudah bergelombang, serta grass block press mesin ini harganya juga lebih mahal. Dan ini detail pavement parkirannya. Dengan ukuran grass block 21 x 10,5 x 8 cm, dan ini grass blocknya diposisikan seperti ini dengan ketebal 8 cm, dan di bawahnya ada tanah yang dipadatkan. Selanjutnya ada bench. Kondisi existing bench dapat kita lihat di sini terlihat menggunakan kayu dengan kualitas yang rendah, dan tinggi benchnya juga terlihat kurang ideal, serta tidak ada perawatan pada bench ini seperti cat ataupun varnish sehingga terlihat kusam, dan di sini juga tertutupi vegetasi liar dan posisinya sangat tidak teratur gitu dan berserakan. Untuk itu kelompok kami merekomendasikan material yang cocok untuk di RTH ini adalah kayu yang kuat seperti ini atau logam sebagai pegangannya, ataupun dari semen beton. Dan dengan ketentuannya itu lebar minimal 60 cm per orang, terus kayunya juga yang tebal. Kelebihan logam ini sendiri yaitu tahan air, kalau kayu ini awet, kuat, terlihat alami, dan serta terlihat eco-friendly. Sedangkan semen ini tahan lama, kuat, natural, modelnya juga tidak terbatas sehingga kita dapat memvariasikannya, serta harganya cukup murah. Kekurangan dari logam ini dapat berkarat, dan kalau kayu ini, harga kayu ini cukup mahal. Dan posisi kayu ini diharapkan tidak diletakkan di atas tanah. Detail bench, ini adalah detail bench. Yang pertama adalah model alternatif 1, tampak potongannya. Ini adalah bench dari semen atau beton, dan ini adalah model alternatif 2, tampak depannya. Yang kami sarankan ada juga model alternatif 3, ini tampak perspektifnya. Untuk penambahan elemen RTH Silago, mungkin saya akan menjelaskan untuk penambahan elemen gazebo. Di sini ada gambar area atau tapak dari RTH Silago. Yang di atas ini saya ambil dari Google Maps, yang mungkin ini gambaran dari tahun 2019, dan bisa dilihat dari sini area-area dari RTH Silago yang mungkin masih ada lahan kosong atau yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dan untuk dua gambar di bawah, kita bisa lihat ini tuh adalah gambar atau dokumentasi RTH Silago pada tahun sekarang atau yang baru saja diambil kemarin. Itu mungkin dari sini itu lahan kosong tersebut itu ditempati oleh vegetasi liar
yang dikarenakan lahan tersebut tidak terurus dengan baik. Dan ini adalah referensi untuk gambaran gazebo yang mungkin bisa digunakan. Gazebo sendiri itu dijadikan tempat berkumpul atau tempat bersantai oleh orang-orang yang akan datang pada RTH Silago. Yang bisa dilihat di sini, gazebo itu bisa terbuat dari material kayu atau enggak baja atau besi. Dan struktur dari gazebo sendiri itu ada atap, tiang, dan langkan. Dan rekomendasi saya adalah gazebo yang menggunakan bahan kayu. Kenapa? Karena terlihat lebih ramah lingkungan dan terlihat asri atau alami untuk lingkungan RTH Silago. Terus saya juga menambahkan tempat sampah untuk area tapak RTH Silago untuk menjaga kebersihan di area sekitar. Mau itu sampah organik ataupun anorganik. Dan di sini ada referensi dari tempat sampah outdoor yang biasanya ada di daerah taman atau enggak ruang terbuka hijau lainnya. Dan untuk materialnya sendiri, itu biasanya terbuat dari plastik, logam, atau enggak fiber. Dan untuk model-model sekarang, tempat sampah ini lebih menggunakan bahan fiber. Kenapa? Karena untuk badan tempat sampahnya sendiri, itu lebih tahan lama atau awet, dan tidak akan mudah rusak gitu, daripada menggunakan plastik. Mungkin selanjutnya. Pada bagian amphitheater akan ditambahkan elemen berupa bench pada bagian depan panggung dengan jarak 5-6 meter dari panggung untuk memberikan area duduk bagi para penonton. Mengingat saat ini belum ada area duduk pada bagian amphitheater ini. Kemudian pada bangunannya sendiri akan dibutuhkan pengecatan dan restorasi beberapa bagian yang sudah mulai rusak dan mulai pudar. Berikut merupakan detail dari konstruksi bench pada amphitheater, di mana bentuknya itu melengkung mengarah ke arah panggung, kemudian finishing menggunakan bahan kayu bengkirai, mengingat kondisi di luar sehingga membutuhkan bahan yang thermalnya itu daya serap panasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan konkrit. Kayu bengkirai ini juga sangat tahan digunakan pada outdoor, namun harganya lumayan mahal seperti itu. Kemudian pada bagian depan akan dipasang pagar dengan tujuan itu untuk keselamatan pengguna terutama anak-anak dan juga menghindari masuknya hewan yang tidak diinginkan dari luar tapak ke dalam tapak sehingga dapat merusak ataupun mengotori tapak dan beberapa elemen seperti itu. Kemudian ilustrasinya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk detail konstruksinya di mana bahan utamanya yaitu kolom besi RHS dengan dimensi 50 x 100 mm. Pemilihannya ini dikarenakan besi ini lebih ringan dan juga durabilitasnya lebih kuat dibandingkan dengan bahan lainnya. Kemudian pada finishing nanti akan dilakukan pengecatan kembali untuk menambah durabilitas dari pagar yang akan dibangun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penambahan elemen water feature pada taman. Untuk kondisi existingnya sendiri, kolam pada taman terlihat kotor dan tidak terawat, dan juga terlihat monoton. Bisa dilihat pada dokumentasi yang kami ambil sendiri. Untuk kolam, sekarang telah dijadikan sebagai sarana pemancingan oleh masyarakat sekitar. Dan kami merekomendasikan menambahkan elemen water feature pada tengah kolam untuk memberikan kesan sejuk pada taman dan memberikan kesan hidup pada kolam. Karena lokasi tapak pada taman sendiri memiliki suhu yang tinggi dan udara yang panas. Material yang kami gunakan untuk elemen water feature-nya logam atau semen. Referensi yang kami gunakan bisa dilihat sendiri dan gambar detail water feature-nya. Selanjutnya lampu taman. Kondisi existing lampu taman tidak menerangi taman secara maksimal karena posisi lampu yang kurang tepat dan tertutupi pepohonan. Jumlah lampu pada taman juga kurang banyak dan bola lampu sudah pecah. Artinya di sini lampu taman tidak diletakkan pada jalur sirkulasi ataupun persimpangan sirkulasi sehingga ketika malam hari taman tidak dapat dikunjungi karena terlalu gelap. Dan kami merekomendasikan lampu taman diletakkan pada setiap jalur sirkulasi dan persimpangan jalur taman, pada elemen taman dan setiap sudut taman sehingga untuk kunjungan malam hari taman terlihat lebih terang dan elemen-elemen taman juga terlihat pada malam hari. Ini referensi lampu taman yang kami gunakan dan gambar detail lampu taman. Jadi material lampu dari logam dan kami menggunakan lampu taman bertenaga surya. Sekian presentasi dari kami.
Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.